Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Bapa kami yang ada di dalam surga. Terima kasih untuk setiap pembelaanmu. Terima kasih untuk setiap pertolonganmu, kebaikanmu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Saat ini kami sangat bersyukur karena kami diberikan kembali kesempatan untuk mendengarkan isi hatimu. Mari Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan saat ini saya berikan tema hati Bapa. Kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Lukas 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, dan sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita." Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32, Yesus menceritakan kisah tentang seorang ayah dan dua anaknya. Kisah sederhana ini begitu dalam karena mencerminkan hati Allah terhadap semua manusia. Anak bungsu meminta harta warisan lalu pergi jauh, menghabiskan semuanya dalam hidup yang sembrono. Pada awalnya ia merasa bebas, merasa kuat, merasa mampu. Namun kebebasan tanpa arah akhirnya membawanya pada kehancuran. Setelah hartanya habis, ia merasakan kelaparan, kesepian, dan penyesalan. Di titik terendah, ketika ia duduk bersama babi dan bahkan ingin makan makanan babi, barulah ia sadar, di rumah Bapakku para pekerja pun tidak kelaparan. Kesadaran itu menggerakkan hatinya untuk pulang. Meskipun ia merasa dirinya tidak layak lagi disebut anak, yang ia harapkan hanyalah menjadi pekerja. Tetapi yang ia temukan jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ketika ia masih jauh, sang ayah melihatnya lebih dulu. Itu berarti ayahnya menunggu, berharap, dan merindukan kepulangannya setiap hari. Saat melihat bayangan anaknya, ayah itu berlari. Sesuatu yang jarang dilakukan oleh seorang kepala keluarga pada masa itu. Namun kasih membuatnya tidak peduli pada kehormatannya. Ia memeluk anak itu, mencium dia, dan sebelum anak itu menyelesaikan kata-kata penyesalannya, sang ayah sudah memerintahkan, "Kenakan jubah terbaik, cincin, sepatu, sembeli anak lembu tambun. Mari kita bersuka cita." Begitulah gambaran kasih Allah kepada kita. Kita sering jatuh, salah jalan, mengambil keputusan yang merusak diri kita sendiri. Kita kadang merasa sudah terlalu kotor untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi firman ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menunggu. Bahkan sebelum kita memanggil Dia, kasih-Nya sudah berlari lebih dahulu menghampiri kita. Yang Tuhan rindukan bukan persembahan kita, bukan prestasi, tetapi hati yang mau pulang.
Namun kisah ini tidak berhenti pada anak bungsu. Anak sulung juga punya pergumulannya. Ia setia di rumah, bekerja keras, tetapi ketika adiknya disambut dengan pesta besar, ia marah. Ia merasa tidak dihargai. Ia lupa bahwa selama ini ia sudah menikmati kehadiran ayahnya setiap hari. Ia lupa bahwa semua yang ayahnya punya sebenarnya juga miliknya. Hatinya terikat pada rasa iri dan perasaan tidak adil. Ayahnya tidak memarahi dia. Ia keluar mendekati anak sulung, sama seperti ia berlari mendekati anak bungsu. Ia berkata lembut, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku." Ayah itu mengingatkan bahwa sukacita terbesar bukanlah hadiah, melainkan hubungan. Melalui dua anak ini, Yesus menunjukkan bahwa manusia punya dua kelemahan. Ada yang tersesat karena dosa. Ada yang tersesat karena merasa diri benar. Namun kepada keduanya, Tuhan menyatakan kasih yang sama. Kasih yang lembut, sabar, dan selalu ingin memulihkan. Hari ini, mungkin kita seperti anak bungsu, merasa jauh dari Tuhan, merasa tidak layak, malu, atau hancur karena pilihan kita sendiri. Atau mungkin kita seperti anak sulung, merasa Tuhan tidak adil, merasa usaha kita tidak dihargai, atau sulit menerima orang lain yang dipulihkan. Apapun keadaan kita, firman ini berkata, Tuhan selalu membuka tangannya. Tuhan menunggu kita pulang. Tuhan tidak ingin menghukum, tetapi memulihkan. Kasih Bapa itu tidak berubah. Ia mengenakan kembali jubah yang terbaik, bukan karena kita layak, tetapi karena kita dikasihi. Saudara, kita mungkin jatuh berkali-kali, tetapi Tuhan selalu siap menyambut setiap langkah kecil kita menuju Dia. Tidak peduli sejauh apa kita pernah tersesat, tetapi kita tetap di rumah Bapa. Kasih-Nya lebih besar daripada dosa kita, lebih luas daripada kegagalan kita, dan lebih kuat daripada rasa malu kita. Hari ini, dengarkan suara Bapa yang sama. "Anakku, pulanglah. Aku tetap mengasihimu." Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.